warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat emas? Kali ini saya akan berusaha menjelaskan tentang hitungan menabung di bank versus dengan emas. Nah, kenapa kita harus mengetahui tentang mana yang lebih baik menabung dengan emas ataukah menabung di bank? Yang pertama, ketika kita memiliki kenaikan gaji, tetapi tetap tidak mencukupi untuk kebutuhan kita. Nah, kemudian semakin lama harga impian semakin naik atau semakin mahal sehingga sulit untuk diwujudkan. Nah, kemudian aset berkurang dengan menabung di bank dan untuk mengurangi sifat konsumtif atau boros, dan yang terakhir agar kita tidak bingung dalam merencanakan keuangan keluarga. Ketika kita memahami mana yang lebih baik antara menabung di bank dengan menabung dengan emas, maka aset kita akan terjaga, kerja keras kita selama ini tidak menjadi sia-sia, menahan sifat konsumtif sehingga tidak boros. Lalu untuk impian akan dengan lebih mudah bisa diwujudkan, dan lagi kita bisa merencanakan dengan masa depan dengan lebih baik sehingga lebih meyakinkan kita uh, apa sih alat investasi yang baik yang kita pilih. Nah, kenapa sih setiap orang ingin menabung? Karena mereka punya impian dan ada begitu banyak impian yang ingin mereka wujudkan. Nah, seperti umroh ke Mekah atau naik haji, memiliki rumah tanpa cicilan, memiliki kendaraan tanpa cicilan, dan mempersiapkan masa depan untuk anak-anak mereka. Sehingga nanti ketika waktunya tiba, mereka sudah memiliki simpanan sehingga tidak repot-repot lagi pusing memikirkan dari mana dananya akan mereka peroleh. Idealnya, pendapatan yang kita peroleh atau penghasilan kita per bulan itu harus kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, 60% itu untuk kebutuhan pokok, 10% untuk tabungan, 10% untuk ziswaf, 10% untuk lifestyle, dan 10% untuk dana darurat. Nah, ini idealnya kita membagi pendapatan kita atau penghasilan kita sehingga kita sudah mempunyai alokasi-alokasi yang akan kita peruntukan untuk kebutuhan tersebut. Nah, untuk tabungan itu kita mengambil 10% dari total penghasilan atau pendapatan kita per bulan. Nah, sekarang kita akan memilih manakah tabungan atau instrumen investasi yang lebih baik untuk kita tempatkan pada dana tabungan kita itu. Yang pertama, sebelum kita memilih untuk memilih kemana kita akan meletakkan dana tabungan kita itu, kita harus tahu setiap tahunnya itu terjadi inflasi. Inflasi adalah penurunan dari nilai uang akibat dari kenaikan harga-harga. Nah, begitu ya simpelnya. Jadi, rata-rata inflasi itu per tahun dari data yang saya peroleh sekitar 5 sampai dengan 8% per tahun. Nah, berarti apabila kita ingin menempatkan tabungan kita, maka kita harus memilih tabungan yang kenaikan nilai aset kenaikan nilainya itu tidak kurang atau paling tidak sama dengan inflasi sehingga nilai aset kita akan terjaga. Nah, yang pertama untuk tabungan kita melihat bahwa per tahunnya itu kita akan diberikan bunga sekitar 1%. 1 sampai 2% untuk tabungan. Dan ini bervariasi di antara bank-bank konvensional yang ada ya. Nah, dengan demikian ketika kita menabungkan uang kita di bank dengan bunga 1 sampai 2% per tahun, maka otomatis uang kita akan berkurang. Karena ketika kita menabung akan ada potongan administrasi atau biaya-biaya yang harus kita keluarkan karena kita menabung di bank. Karena tentu saja bank harus mengeluarkan dana untuk operasionalnya, untuk peningkatan teknologinya, atau untuk memberikan fasilitas kepada kita seperti mobile banking atau apa. Nah, tentu saja itu membutuhkan dana dan itu akan diambil dari biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada kita. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh ya.
Inflasi itu angkanya sekitar 5 sampai dengan 8% per tahun. Jadi kita rata-ratakan sekitar 6%. Nah, saat ini kita misalkan harga satu loyang pizza seharga 100.000. Nah, ketika terjadi inflasi, maka tahun depan harga pizza itu akan menjadi 6%, kita tambahkan 6% dari 100.000. Jadi 100.000 ditambah dengan 6% kenaikan inflasi, maka tahun depan harga pizza akan menjadi 106.000. Nah, ketika kita punya uang di bank, anggap kita mempunyai uang 100.000, kita tabungkan, sementara pertumbuhan uang kita di bank hanya 1%, maka tahun depan itu nilai tabungan kita menjadi 101.000. Nah, di sini kita bisa lihat, ketika hari ini kita memiliki uang 100.000, kita bisa membeli pizza. Nah, tahun depan dengan adanya inflasi, maka harga pizza menjadi 106.000, sementara nilai kenaikan pertumbuhan tabungan kita hanya 1%, maka tahun depan kita tidak akan bisa lagi membeli pizza dengan harga 100.000, karena tahun depan harga pizza akan naik menjadi 106.000, sementara nilai uang kita hanya 101.000. Nah, dengan demikian kita bisa melihat ketika kita menempatkan dana kita di bank dibandingkan dengan inflasi yang terjadi, maka tahun depan itu nilai uang kita akan turun. Nah, demikian untuk lebih jelasnya ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan terangkan bagaimana jika kita menempatkan dana kita di bank dengan deposito. Sekarang mari kita bandingkan bagaimana jika dana tabungan kita tempatkan di deposito atau dengan membeli logam mulia. Saya kasih contoh ya. Misalkan tahun 2007 kita memiliki dana sebesar 1 miliar. Nah, ketika kita tempatkan dana kita dengan membeli logam mulia, maka kita akan mendapatkan sekitar 5 kg ya, 5 kg. Karena pada tahun itu harga emas masih belum semahal sekarang tentu saja. Nah, kita ini setelah 5 tahun dengan data pada tahun 2012 harga emas sekitar 550.000 per gram, maka uang kita yang 1 miliar pada tahun 2007 tadi akan menjadi 2,75 miliar pada tahun 2012. Nah, bagaimana ketika kita tempatkan dana kita yang 1 miliar tadi di deposito yang pertumbuhan bunganya sekitar 10% per tahun. Dan kita asumsikan ini kita mengambil deposito dengan rollover. Ketika dana kita 1 miliar tadi kita tempatkan di deposito selama 5 tahun dengan fitur rollover diperpanjang otomatis setiap tahunnya, maka dana kita yang 1 miliar pada tahun 2007 akan menjadi 1,64 miliar pada tahun 2012, yaitu selama 5 tahun. Jadi kalau kita bandingkan dengan kita memilih membeli logam mulia dibandingkan dengan ditempatkan di deposito selama 5 tahun, maka kita mempunyai potensial loss sebesar 1 miliar atau potensi untuk hilangnya sebesar 1 miliar, karena ketika kita simpan di emas dengan membeli logam mulia, nilai uang kita akan menjadi 2,75 miliar, sedangkan jika kita tempatkan di deposito, nilai uang kita akan menjadi 1,64 miliar selama 5 tahun. Nah, sekarang jadi bisa terlihat ya, instrumen untuk tabungan mana yang kita pilih ketika kita akan menempatkan tabungan kita, apakah dengan tabungan biasa atau dengan deposito atau dengan membeli logam mulia. Ketika kita memahami mana yang lebih baik antara menabung di bank dengan menabung dengan emas, maka aset kita akan terjaga, kerja keras kita selama ini tidak menjadi sia-sia, menahan sifat konsumtif sehingga tidak boros, lalu untuk impian akan dengan lebih mudah bisa diwujudkan, dan lagi kita bisa merencanakan dengan masa depan dengan lebih baik sehingga lebih meyakinkan kita apa sih alat investasi yang baik yang kita pilih. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kita menyimpan emas atau menyimpan tabungan kita dalam bentuk emas adalah agar impian-impian kita lebih cepat terwujudnya dibandingkan dengan kita menyimpannya dalam bentuk uang tabungan di bank atau deposito. Nah, sebagai contohnya ya, salah satu impian kita sebagai umat muslim pasti ingin
ke Mekah untuk naik haji ataupun berumroh. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita menyimpan uang kita dengan emas, maka akan mempercepat kita mewujudkan impian kita untuk berangkat ke Tanah Suci. Nah, ini perbandingannya ya. Nah, berikut ini ada tabel biaya ongkos naik haji. Ini kita ambil datanya sejak tahun 2005 ya. Pada tahun 2005, ongkos naik haji sebesar 23.500.000. Sedangkan harga emas waktu itu adalah 135.000. Nah, kalau jika kita konversikan 23.500.000 dengan harga emas waktu itu, Anda akan mendapatkan sebanyak 174 gram. Nah, kemudian juga ada tahun 2006, ongkos naik haji sebesar 26.500.000 rupiah dan harga emas waktu itu adalah 175.000 rupiah per gramnya. Jadi setelah kita konversikan, kita akan mendapatkan sebanyak 151 gram. Nah, begitu seterusnya hingga tahun 2013. Nah, ketika tahun 2013 dengan uang sebanyak 33.800.000 rupiah dan harga emas seberat per gramnya sebanyak 500.000 rupiah, maka jika kita konversikan ongkos naik haji ini dengan harga emas pada tahun tersebut per gramnya, maka akan didapatkan sebanyak 68 gram. Jadi ketika kita konversikan ongkos naik haji dari tahun ke tahun dengan kenaikan nilai harga logam mulia atau emas, maka akan kita dapatkan untuk mencapai impian kita untuk berangkat naik haji itu akan semakin murah. Nah, di sini nih kalau kita lihat ongkos naik haji tahun 2020 adalah sebanyak 35.235.602 rupiah. Sedangkan harga emas pada Agustus 2020 adalah 1.036.000 rupiah per gramnya. Jadi, jika kita konversikan hanya sebanyak 34 gram, dengan 34 gram emas, kita sudah bisa naik haji pada tahun 2020. Jadi, ketika tahun 2005 kita memiliki uang sebanyak 23.500.000 rupiah, maka jika kita bandingkan dengan ongkos naik haji pada tahun 2020, kita bisa memberangkatkan 5 orang dengan jumlah yang sama ketika kita konversikan uang yang kita miliki ke dalam emas. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ketika kita mengkonversikan uang yang kita miliki dengan membeli logam mulia, maka harga impian kita itu akan semakin murah dari tahun ke tahun. Nah, berikut ini saya kasih contoh lagi ya. Misalkan si A dan si B sama-sama bekerja di perusahaan yang sama. Nah, pada bulan April 2017, A dan B berhasil menabung uangnya sebanyak 15 juta. Mereka sama-sama memiliki 15 juta. Kemudian, karena si A lebih suka menabung di bank, maka uangnya dimasukkan ke bank. Nah, sedangkan si B yang lebih suka menyimpan uangnya dalam bentuk emas, maka akan dibelikannya emas. Pada tahun 2017 itu harga emas per gram adalah 591.000 per gram. Nah, jadi dengan uang 15 juta, si B akan mendapatkan emas seberat 26,7 gram. Nah, karena mereka berencana akan naik haji pada tahun 2020, maka pada bulan Agustus 2020, A dan B sama-sama mengkonversikan nilai uang simpanan mereka ke dalam bentuk rupiah. Nah, apa yang terjadi? Ketika A mengambil uangnya yang ada di bank, ternyata uangnya hanya bersisa sebanyak 14.900.000 rupiah. Karena selama waktu kurun 3 tahun itu, uang tabungan A sudah dipotong dengan administrasi, dengan biaya-biaya lainnya, sehingga akan mengurangi jumlah uangnya yang awalnya pada tahun 2017 sebanyak 15 juta rupiah. Nah, kita lihat si B ya. Si B karena membelikan emas, maka ia memperoleh emas dengan uang 15 juta itu sebanyak 26,7 gram. Ketika dikonversikan dengan rupiah pada Agustus 2020 dengan harga emas 1.050.000 rupiah per gram, 1.050.000 per gram, maka
dengan 26,7 gram, si B akan memiliki uang sebanyak 28 juta rupiah. Nah, jadi antara si A dan si B, siapakah yang bisa berangkat haji? Tentu saja si B, karena dia menyimpan uangnya dalam bentuk emas, karena uangnya menjadi senilai 28 juta. Sedangkan A yang menyimpan uangnya di bank malah mengalami pengurangan. Jadi, ketika Anda menyimpan uang Anda di bank, Anda hanya akan membuat uang Anda berkurang dan membuat impian Anda menjadi jauh lebih mahal dan memerlukan waktu lebih lama untuk mencapainya. Jadi, jika menabung dengan metode konvensional, maka Anda tidak akan menjadi tambah kaya, tetapi malah menjadi semakin miskin karena uang Anda berkurang. Tetapi ketika Anda menabung dengan emas, maka Anda sudah menjaga nilai aset Anda dan mencapai impian dengan lebih mudah. Jadi kesimpulannya, kenaikan harga emas yang lebih tinggi dari inflasi mempercepat Anda untuk mencapai impian Anda. Nah, untuk menghindari dari jebakan inflasi ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, membuat alokasi dana. Jadi, ketika kita menerima gaji, maka kita harus membaginya menjadi alokasi-alokasi seperti sudah kita sebutkan di awal tadi. 60% untuk kebutuhan pokok, 10% untuk ziswaf, 10% untuk lifestyle, 10% untuk tabungan, dan 10% untuk dana darurat. Yang kedua, menetapkan impian yang ingin Anda capai dalam waktu dekat atau jangka panjang dan mengkonversikan biayanya itu dengan emas. Maka Anda akan mencapai impian Anda lebih cepat. Yang ketiga,